Udah di Welcome to Pomage. podcastnya Image Halo Pomagers, balik lagi nih sama aku Dini. dan aku Nabil. Udah lama banget ya Bil ya, kita nggak Pomage ya. Bener banget. Kalau nggak Soalnya, salah 2 bulan yang lalu gitu ya iya terakhir kita. bener, Aduh, soalnya episode kemarin di take over gitu ya sama iya, anak dua juga iya, gitu ya. anak magang gitu ya. Anak magang. Nah, kali ini kita bakal masuk ke segmen Bincang Alumni nih Bil. Iya, bincang alumni. Kira-kira siapa nih Din Kira-kira buat iya nih narasumber siapa kita? nih narasumber kita? Udah langsung aja, mungkin ya. Boleh nih, Kita langsung. sambut nih ada Ada Kang Kang Fauzan. Fauzan. Iya, Kang Hai Fauzan. guys, halo. Dipanggil Kang Dipanggil Ojan Kang ya? Ojan gitu ya. Iya, iya, panggil Ojan aja. Mungkin Mungkin sebelumnya bakal kita kenalin dulu kali ya Kang Ojan ya. boleh. Boleh Bil? Jadi Kang Ojan ini adalah alumni manajemen angkatan 2018 yang kemarin baru lulus Baru gitu ya. lulus banget pas kita Iya. jadi MC gitu ya. Terus Kang Ojan ini adalah seorang konten kreator gitu ya, baik itu di Instagram dan di TikTok gitu. Tuh. Teman-teman Pomagers juga harus tahu gitu kalau misalnya Kang Ojan ini punya followers di TikTok itu hampir 400.000 gitu Iya ya. gitu ya. 389.000 yang aku tadi cek itu. Oh iya. Dan Malu banget, malu banget. ini ada Instagramnya udah 69.500 itu bener banyak banget. 1000 loh tuh. Ya, kita nggak wawancarain influencer ini. Iya. Iya. Oke. Beda gak tuh Kang yang kita info ya, info dari kita nih. Aduh, iya bener, aduh malu banget. Nggak sih Kak, aku sih bangga Kang Iya. alumni Ampun, manajemen ampun. terkenal gitu ya. Nah, mungkin aku mau tahu aja gitu, kesibukan Akang gitu selain jadi konten creator akhir-akhir ini tuh apa gitu? Kesibukannya sih yang pertama jadi orang sukses. Wih. Gak kita bercanda. Boleh. Amin ya, amin. Amin. Ya, Amin. kesibukan hari-hari sih sekarang kerja ya. Jadi aku selain jadi content creator, aku pun sekarang kerja. Sebenarnya dari waktu pas setelah semester 7 tuh kan kita ada magang. Iya. Magang tuh kan aku kerja di salah satu agensi kan. Nah sekarang pun melanjutkan gitu, aku kerja di agensi lagi. Jadi alhamdulillah kemarin menganggur sekitar 7 hari dan keterima lagi di agensi lain. Sekarang udah kerja gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu Minggu konten. Oke, Jadi 7 harinya 7 dipakai harinya buat Oh. nyari kerja juga. ada kerja lagi. Cepet banget. Iya, Cepat gitu ya. cari duit Gue terus cuma ya. 7 hari gitu. Ya ampun. Aku mau nanya nih, Kang, ini kan Akang tuh sebagai konten kreator gitu. Aku pingin tahu nih, awal mula pengalaman Akang jadi konten kreator tuh kayak gimana gitu? Gitu kayak jangan ceritanya gitu. Ini diawali dari 1900, enggak kayak tanggung bercanda. Oh banget ya. Jadi, awalnya tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih. Jadi dulu tuh emang dari waktu aku kecil tuh aku pengen banget jadi, dulu tuh bukan nggak ada content creator nggak sih, dulu tuh adanya artis kan. Iya bener. YouTuber dulu mah. Waktu enggak, dulu waktu pas aku SD pun kayak Oh belum iya ada iya. gitu loh, Iya, kayak artis masih doang. jarang gitu kan. Nah terus waktu aku kecil tuh aku pernah bilang kayak, ih kayaknya kalau jadi artis seru ya gitu, kayak hidupnya bla 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 gitu-gitu kan. Hmm. Nah terus sampai waktu SMP tuh aku ada satu mata kuliah apa sih? Pelajaran. Ada satu mata Oh, iya. pelajaran TIK kan. Nah di Iya. TIK itu kita belajar bikin foto sama bikin video. Nah di situ aku mulai ada tertarik tuh kayak bikin video tuh ternyata seru ya. Nah sampai akhirnya di awal SMA kelas 10 tuh mulai tuh influencer gitu kan, kayak baru mengenai influencer kayak ada Aukarin gitu-gitu kan. Terus mereka kan kayak share daily life gitu kan. Nah di situ aku kayak kayaknya bisa nggak ya kalau nyobain kayak gini, tapi kan aku notabene dari Tasik ya, yang dimana itu tuh kota kecil gitu, bukan kota-kota besar, yang dimana kalau misalnya lu ada beda satu aja sedikit tuh kayak diliatin, ngerti nggak sih atau enggak? Ya ngerti lah ya, Iya kayak iya. gitu. Dan itu tuh tahun-tahun kemarin gitu loh, yang everyone tuh belum open mind and kayak gitulah. Nah makanya pada saat itu aku kayak maju mundur gitu loh, kayak ih gimana ya mau ambil resiko tapi takut dihujat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau nggak dicobain nggak akan pernah tahu kan. Betul. Makanya kayak ya udah deh cobain gitu kan. Nah pertama tuh aku kayak bikin konten-konten foto di Instagram kan. Nah terus selama kelamaan mulai tuh kayak 2016-an tuh youtuber-youtuber gitu kan. Hmm.
Nah, pada saat itu aku udah main salah satu platform namanya Musical.ly, mungkin kalau kalian Oh tahu. iya. Iya. Gitu. Familiar lah Tapi itu. dulu tuh sebelum dihujat tuh sangat positive vibes banget karena di sana tuh isinya kayak dance, terus kayak Iya. komedi kayak gitu-gitu kan. Sampai di mana mulailah terjadi perhujatan duniawi. Nah, sampai akhirnya aku malah melihat salah satu peluang di situ gitu. Nah, pada saat itu tuh kayak mulai tuh papa aku sama mama aku tuh kita malam-malam jam 7 malam lagi nonton Hitam Putih. Terus kata papa aku kayak, Jen, kamu kan itu followers di Musical.ly udah banyak ya, udah kayak berapa puluh ribu gitu. Sekian puluh ribu tuh dulu tuh kayak udah banyak banget gitu Banyak loh. banget. Nah, Iya. terus kata papaku coba tuh alihin ke YouTube katanya. Terus aku bilang, iya ya cobain alihin ke YouTube. Nah, pada situ ya udah aku mulai nge-YouTube tuh, Hmm. nge-YouTube dan pada awal YouTube tuh kayak bener-bener kita kaku banget gitu loh, ngerti nggak sih? Karena kan nggak tahu, nggak ada basic sama sekali ya. Iya. Terus sampai akhirnya di 2017 itu kan Musical.ly pindah ke TikTok. Nah, di situ aku udah mulai vakum tuh TikToknya di YouTube. 2017 itu pertama kalinya aku dapat 100.000 subscriber, pertama kalinya dapat silver play button, dan Wow. perlu digarisbawahi, perlu dicatat ya, orang pertama di kota Tasikmalaya yang dapat silver play button itu aku. Ide. Wih, keren banget. Astagfirullahaladzim, sombong banget. Sombong. Keren juga ya. Keren. Astagfirullah. Gak apa-apa, namanya juga achievement ya. Iya. Gitu. Wajar. Terus terus ya udah. Emang sih sempat waktu itu aku waktu zaman SMA itu tuh ada berbulan-bulan banget aku kayak nggak berani buat keluar kelas, terus kayak misalnya aku tuh selalu bawa bekal setiap ke sekolah karena aku takut untuk ketemu orang, ngerti gak sih? Jadi introvert Apalagi ya. ketemu kakak tingkat yang I have a something bad experience with them gitu. Jadi kayak aduh mendingan gak usah keluar kelas. Jadi ini fun fact aja sih, maksudnya kayak selama apa ya, apa yang kalian lihat di sosial media itu belum tentu aslinya tuh kadang orangnya tuh seperti itu gitu. Nah itu pun aku alamin waktu itu gitu, karena pas mau keluar kelas tuh kayak takut dihujat, takut ketemu orang, apalagi ketemu kakak tingkat gitu. Sampai akhirnya di kelas 12 kayak ya udah gue udah nggak punya kakak tingkat nih, terus kayak siapa yang berani judge gue. Jadi seniornya lah. Jadi seniornya. Terus ya udah deh, mulai saat itu kayak ya udah nggak apa-apa lah gitu. Terus sampai 2020 tuh eh TikTok lagi mulai sangat-sangat bad vibes banget ya. 2020 Iya. tuh agak kurang baik lah gitu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh jangan dulu TikTok gitu. Jadi aku fokus dulu di YouTube. Tiba-tiba COVID. Nah, udah COVID ya udah tuh aku nggak main platform di mana-mana kan, YouTube-nya enggak, terus TikTok pun enggak. Sampai di 2021 awal tuh aku baru fokus lagi di TikTok sama beberapa post konten di YouTube lah. Nah, tapi pas aku lihat dan opportunity-nya tuh sekarang besarnya tuh di TikTok gitu kan dibanding platform lain. Karena ibaratnya kalau misalnya kita ngomongin percuanannya gitu ya. Kalau misalnya di YouTube tuh kan kita mengenal dengan adanya AdSense. Iya. Tapi meskipun kayak gitu, kita pun pasti dapat aja kayak tawaran dari brand buat iklan di YouTube kita kan. Nah, tapi mostly sekarang tuh yang diincar tuh TikTok kan. Jadi aku pun merasakan banget gitu perbedaannya antara di YouTube sama di TikTok tuh. Kalau buat opportunity-nya buat aku ya, itu lebih banyak di TikTok karena sekarang kan dia lebih likuiditasnya lebih gampang lah gitu ya, apalagi kayak endorse gitu-gitu. Jadi ya udah deh sekarang fokusnya di TikTok. Gitu. Perjalanannya Gila ya. panjang Nah, banget. lagi bener-bener ngejelasin tadi doang Mulai dari SD loh. Iya. Berarti emang Dari- udah jauh-jauh hari Iya, itu dari buat jauh pemikiran. hari udah kepikiran. Iya ya ampun, kayak udah berapa tahun ya? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 23, tahun. 8 tahun loh, astaga. 8 tahun jadi Lama banget. iya. 8. Kan aku mau nanya lagi nih Kang, kayak ada nggak sih yang menginspirasi Akang gitu? Apakah kayak tadi kan Aukarin gitu yang menginspirasi Akang atau emang kayak Akang suka aja gitu makanya pengen jadi content creator gitu? Oke, sebenarnya iya sih, Aukarin tuh dulu sangat inspirasi aku banget karena meskipun dia bad vibes, tapi gak cuma bad vibes gitu, dia tuh ada sangat banyak banget positive vibes-nya, di antaranya kayak confident, terus cara bikin konten yang menarik tuh kayak gimana, terus dia tuh very love herself so much, ngerti gak sih? Iya. Iya. Ya udah semenjak saat itu kayak aku pun berpikiran kayak ya udah sih, orang gue pun gak ngerugiin lu, ngerti gak sih? Gue bukan makan dari uang lu, kayak why should I apa ya, kayak malu gitu loh. Jadi kayak ya udah, itu
Karin salah satunya. Terus siapa lagi ya? YouTuber lainnya ada namanya Nada Shiva kalau Oh ya, aku tahu. dia itu juga salah satu idola aku dulu karena aku kan dulu kayak masih sangat YouTuber kecil gitu ya. Sedangkan dia udah tinggi banget. Tapi sekarang kita mutualan tuh aku kayak oh enggak Dari idol jadi bestie gitu. gitu. Jadi mutual ya gitu. Terus kalau TikTokers banyak ya kalau TikTokers mah. Dan sekarang pun aku lihatnya mereka tuh kita tuh bukan cuman temen gitu loh sekarang. Jadi kita tuh sebagai community yang saling support gitu. Kalau misalnya kamu uh, kita tuh nggak mandang followers gitu loh sekarang kayak berapapun followers kamu kalau kita mau bikin video bareng atau Oke. Oke. Mungkin ya Bentar. kenapa Oke, ini Kang sekarang mungkin aku mau nanya tentang di TikToknya nih kan Akang tuh punya 300.000 followers. Nah, aku pengen tahu nih sekaligus penasaran gimana cara Akang membranding biar Akang tuh terkenal gitu, FYP lah ibaratnya bisa sampai 300 ribu. saga Eh, gimana ya kalau di TikTok aku sendiri enggak di TikTok aku doang sih di semua platform aku selalu membranding kalau aku tuh orang Sunda. Nah, Hmm. kenapa? Karena meskipun banyak banget kayak aku tidak menyebutkan banyak orang ya, ini cuma beberapa oknum aja yang kayak bilang apa sih kok masih pakai bahasa daerah sih, kayak apa sih kok kampungan bla 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 gitu. Tapi aku melihat di sisi lain ya kalau bukan kita yang melestarikan, kalau bukan kita yang memakai bahasa tersebut Iya. ya mau siapa lagi gitu, ngerti nggak sih? Hmm. Karena apalagi kayak Gen Z terus generasi setelah kita nanti tuh kalau misalnya kita nggak pakai nih bahasa ini mereka tuh bisa jadi nggak akan tahu kalau bahasa ini tuh Iya, ada gitu. betul. Bener-bener. Jadi Lestarikan. aku memanfaatkan konten aku ini buat jadi ibaratnya apa ya jejak digital lah ya ibaratnya. Kalau bahasa ini tuh pernah ada gitu. Iya bener. Jadi kayak kalau biasanya anak muda malu gitu ya pakai bahasa daerah, ini Iya, Kang Ojan tuh mau betul. melestarikannya Gak gitu usah ya. nggak Ya, usah penasaran malu-malu. banget. Iya. Oke, mungkin aku mau nanya selanjutnya nih, gimana sih cara Akang tuh biar up to date gitu, tetap up to date sama tren-tren gitu kan, tren tuh kayak kadang naik, kadang Hmm. turun gitu. Gimana Akang Ya, tetap up to date aja gitu sama tren? kalau aku sih biasanya scrolling TikTok ya. Kalau mau paling update tuh kayak semua berita, semua apa-apa tuh ada di TikTok sekarang kan. Karena dia tuh informasinya lebih ringkas kan kalau di TikTok. Terus dengan adanya FYP itu sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi, meskipun informasi itu kadang tidak benar ya, tapi Betul. kita Bad jadi news update ya. gitu kan. Terus apalagi buat aku yang kerjanya di bidang sosial media platform gitu ya. Hmm. TikTok tuh sangat membantu banget buat aku dapetin referensi, terus kayak ide konten dan lain-lain gitu sih. Jadi Iya. tipsnya scrolling TikTok. Scroll TikTok bener. Nah, ini Kang penasaran juga. Aku pengen tahu sih Kang gimana sih cara Akang bikin kayak konten terus suatu konten itu kayak apa aja yang dilaluin dan persiapannya gitu hingga bisa dikemas jadi konten yang menarik gitu bisa Iya sampai bener. FYP dan banyak dilirik oleh orang gitu. Gimana sih Prosesnya gitu, prosesnya cari gitu? idenya kayak Ah, gimananya gitu. Oke, sebenarnya ada dua type konten yang aku pakai sekarang. Pertama itu A Day in My Life si Kahirupan si Ojan itu. ya. Terus yang kedua aku kayak ya udah aku bikin konten cuman cerita-cerita aja gitu loh, kayak nggak usah ada opening bla 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 gitu gitu nggak usah yang ribet-ribet. Ada dua type of content. Kalau yang pertama yang bikin A Day in My Life itu emang sedikit ribet ya karena kalau kalian mau bikin A Day in My Life tuh jangan cuman apa ya, jangan cuman kayak A Day in My Life. Terus kayak udah aja. Kayak ngerti gak sih? It's Iya. really flat gitu. Kayak apa sih boring gitu nontonnya. Kamu tuh harus menciptakan sesuatu yang 5 detik pertama tuh orang tuh pengen stay untuk lihat video kamu gitu. Contohnya, kalian bisa pakai misalnya kalian udah bikin A Day in My Life nih seharian. Misalnya kalian ketemu presiden nih ya. Nah, kalian tuh di 5 detik pertama tuh jangan A Day in My Life. Nah, jangan kayak gitu. Hmm. Tapi kalian bisa pakai footage pas kalian ketemu presidennya, terus misalnya voice overnya, hah ketemu presiden di UPI kayak gitu. Jadi kan kayak orang tuh kayak penasaran gitu loh, hah emang Clickbait. presiden Clickbait ke gitu UPI ya. ya? Iya clickbait, tapi clickbaitnya yang menarik Yang gitu. bener.
Abis itu baru deh kalian punya intro video sendiri. Contohnya kayak aku misalnya, ketemu Pak Jokowi di UPI, kahirupan nasi ojen, baru ke situ. Nah, itu kan 5 detik awal tuh sangat mempengaruhi video kita tuh bakal FYP ataukah enggak kan. FYP itu didapatkan dari 5 detik video pertama kita itu, terus dari adanya komen, terus ada yang nge-share, gitu-gitu, sehingga video kita tuh masuk ke FYP orang. Kayak gitu. Jadi kalau tips dari aku, selain kalian memperhatikan kualitas video, kalian pun harus bisa memperhatikan pembawaan videonya tuh mau kayak gimana sih gitu. Jangan boring. Terus kalau misalnya ngisi voice over, jangan hari ini aku pergi, jangan flat gitu, ngerti gak sih? Semangat Kayak ya Kang. iya, harus berirama gitu loh, harus bernada. Kayak aku pun kalau misalnya lagi ngisi voice over, aku tuh selalu kayak gini. Hari ini aku mau podcast nih sama teman-teman manajemen. Kira-kira kalau misalnya aku podcast nanti, aku ngomongin apa aja ya? Kayak tangan gerak, Iya, terus iya. kayak ekspresi gerak, meskipun gak ada yang lihat, ngerti gak Ekspresi sih? badan juga penting gitu. Iya, tapi nantinya outputnya tuh suara kalian yang didengar tuh jadi kayak kita tuh ngobrol gitu, Iya, iya. Paham, kayak paham. gitu. Jadi lebih Ilmu main baru gitu, nih. Iya bener, berarti kayak 5 detik awal video itu sangat mempengaruhi ya. Betul. sangat mempengaruhi. Karena kan kalau misalnya kalian lihat di TikTok, di apa sih kayak di algoritmanya itu, kalian tuh bisa lihat orang-orang tuh nge-skip video kalian tuh di detik berapa, Iya kayak gitu kan. Betul itu ya. Nah, ya that's the reason why 5 detik pertama itu penting. penting banget gitu ya. Gitu. Oke. Eh, Tadi kan udah dikasih juga nih tips and triknya gitu. Terus kayak konten apa yang bagus. Berarti konten yang bagus itu yang harus yang menarik juga gitu ya Kang. Yang Nggak yang menarik dan yang bermanfaat tentunya. bener. Oke, mungkin aku lanjut. Aku mau nanya gitu, apa sih yang Akang suka dari profesi Akang yang sekarang gitu? Kayak Betul. ada kendalanya juga nggak? Terus tantangannya apa gitu Kang? Profesi yang mana dulu nih? Ini loh, Yang konten konten creator kreator gitu deh. ya. Yang eh yang aku suka di profesi content creator ini, kita bebas untuk mengekspresikan diri kita selama itu positif, ngerti nggak sih? Kayak kita bisa share experience kita bisa share pengalaman, apa sih, kayak bukan pengalaman aja, kayak misalnya kita punya kesempatan ataupun ya apa aja yang bisa kita share, nggak cuma kita aja yang tahu, orang lain pun bisa tahu. Tapi bukan ajang pamer ya, tapi kayak kita tuh Beda. hanya men-share experience aja Iya, gitu. iya. Tolong dibuat bukan ajang pamer. Bukan aja pamer. Nah, terus yang aku suka lagi, kita kerjanya fleksibel, kayak Ya. kapan aja pun bisa gitu. Misalnya tiba-tiba nih aku lagi tidur ya, terus kayak kebangun jam 1 malam, tiba-tiba ada ide konten ini, ya udah shoot aja detik itu juga gitu kan, bisa ya. Nggak memandang jam, aku mau ngerjain video jam berapa aja pun bisa gitu. Terus dari sisi income, Aduh, Udah ini bisa dibohongin. lumayan. income juga alhamdulillah ya, sangat lumayan kalau misalnya kita lihat. Tapi itu pun melalui proses yang cukup panjang gitu ya. Untuk mencapai di titik aku yang sekarang ini tuh prosesnya cukup sangat panjang. Ibaratnya kayak 8 tahun tuh nggak ini gitu. Ibaratnya kayak bocil aja udah 8 tahun udah kelas berapa SD itu? Kelas 3 Iya. kan? Butuh mental yang kuat juga ya Kang. Soalnya kan tadi tuh Ya banyak betul yang- sekali. Apalagi kalau misalnya kalian ingat, mungkin, aduh nggak usah diingat-ingat deh. Kalau misalnya kalian ingat 2016 tuh aku pernah masuk ke video Musical.ly, aku pernah masuk di salah satu YouTuber yang tidak perlu disebutkan YouTubernya siapa. Siapa Tapi ya? Coba ya. ya mungkin kalian pun, apalagi followers lama aku pasti tahu. Nah, tapi dengan adanya video aku masuk ke situ, terus alhamdulillahnya video-video YouTube aku viral gitu kan, terus kayak banyak views-nya tiba-tiba naik. Meskipun komennya banyak hujatan, tapi AdSense-nya bertambah. Jadi kayak ya sudah lah ya. Ini dibalik Ambil kegiatan yang penting positifnya ada kan. AdSense-nya Iya. juga gitu ya. Karena emang ini tuh aduh Iya. segalanya. Cuman gitu. Cuan tuh Betul segalanya. sekali. Ya harus kuat aja gitu ya. Nah mungkin aku mau nanya yang berikutnya nih Kang. Kira-kira apa aja sih benefit yang Akang dapat gitu? Terus benefit apa aja yang kira-kiranya Akang rasakan selama jadi content creator gitu? Kira-kira apa nih? Soalnya kan udah berapa tahun gitu ya. Iya udah 5 tahun. Udah lama tadi banget, kan. pasti banyak lah. Gitu. Ya, kalau bicara benefit itu banyak banget sih yang aku rasain. Kayak
sometimes kita mau ke suatu tempat tuh kita jadi priority atau enggak misalnya kita kayak kemarin nih kita content creator pengen liburan nih kemana ya ke Bandung enak kali ya terus kita di provide villa lah di provide apalah gitu-gitu yang meskipun kitanya nanti harus bikin konten tapi it's better gitu daripada kita harus mengeluarkan uang untuk itu gitu kan. Terus di sisi lain waktu itu aku pernah 2017 itu aku dapat diskon untuk pergi umroh. Nah, itu juga salah satu salah satu benefit yang aku dapetin gitu. Nanti kan aku di sana ngonten tuh di Ya. YouTube selain ibadah. Terus yang paling aku rasain banget sih itu sih kalau misalnya kita mau reserve di salah satu restoran atau apa kayak kemarin misalnya aku ke Karen's Dinner nih. Oh iya, aku lihat. Aku kan iya, aku kan nge-direct message si Karen's Dinner-nya kan. Terus aku direct message padahal itu tuh belum opening, hari itu tuh belum opening for public gitu. Tapi creator jadi kita dapat priority list untuk bisa masuk ke situ duluan gitu sebelum public lebih enaknya. Jadi banyak banget ya benefit Pastilah. yang bisa Ya, diambil kalau gitu misalnya kita sebagai rinciin content lagi creator. satu-satu, nggak akan cukup ini. Iya, iya. Iya kayak bener-bener 5.000 baru beres. Nah, Banyak beres. banget. Nah, mungkin aku mau nanya gini, Akang ini pingin dikenalnya atau pingin punya image-nya tuh yang kayak gimana gitu di publik dan di sosial media gitu. Tentunya sukses. Sebenarnya. Amin, amin Amin, ya. amin. Amin. Eh, kalau aku sih lebih pengen dikenal sebagai orang Sunda ya, pengen lebih dikenal dari orang Sunda, orang Tasik ya, tolong di garis bawahi. Aku tuh Ya, hanya iya. berkuliah di Bandung ya guys ya, karena kebanyakan dari followers aku tuh taunya aku tuh orang Bandung gitu kan. Padahal kan aku di Bandung tuh cuman kuliah dan itu pun kuliah tuh hanya 2 tahun gitu karena sisanya kita di rumah gitu ya. Iya, Iya, sisanya mah online. saya online. Ya sisanya online. Tolong di garis bawahi aku tuh orang Tasik, orang Sunda. Jadi kalau misalnya kalian, aku tuh pengennya kalau misalnya kalian lihat aku dimanapun itu, oh ini nih Ojen yang orang Sunda. Aku misalnya kalau misalnya kalian ketemu pun misalnya mereka nanya atau misalnya mereka asking for something kayak coba dong ngomong bahasa Sunda dengan sangat senang hati aku akan ngomong bahasa Sunda, ngerti gak sih? Biar mereka tuh denger langsung karena ada beberapa followers aku yang aku pernah ketemuin kayak mereka dari Padang, mereka dari Jawa, dari mana. Pas mereka ketemu tuh kayak, "Kau aja coba dong ngomong bahasa Sunda" gitu. Aku tuh kayak seneng gitu loh kayak oh mereka tuh ternyata tertarik untuk mendengar bahasa kita gitu. Kayak gitu sih. Aku pengen dikenal dengan itu. Oke. Oh iya sih, ini kan pertanyaan selanjutnya itu menurut Akang kriteria orang kayak gimana yang cocok buat jadi content creator gitu. Terus apakah orang-orang yang pemalu ataupun introvert itu cocok gak sih jadi Iya, content bisa creator? nggak sih Bisa gitu nggak sih atau gitu kan? harus ekstrovert, Iya. harus gimana gitu. Soalnya kan introvert itu ibaratnya kayak yang pendiam, nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. Iya ya. gitu. Kalau menurut Akang gimana nih? Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya mau kalian introvert mau kalian extrovert kalian bisa jadi content creator gitu karena content creator tuh nggak selamanya harus menunjukkan muka nggak selamanya harus menunjukkan wajah gitu. Kalau misalnya kalian introvert kalian mungkin bisa bikin content creator yang misalnya kalian bikin POV atau nggak bikin video sinematik atau misalnya Benar. bikin video apa yang nggak kalian harus nunjukin muka gitu. Misalnya kalian dengan hanya menunjukkan suara kalian ataupun kayak bikin podcast yang ala-ala gitu loh ya apa sih Iya. dulu tuh ada sih apa sih namanya tempat bercakap Oh iya, kan yang di we post never know gitu orang tersebut tuh extrovert atau introvert we never know kan kita cuma dengar suara dia kita lihat konten dia bagus ya dia jadi content creator gitu tanpa memandang dia tuh introvert atau extrovert jadi kalau menurut aku kalau ditanya introvert bisa jadi content creator nggak sih atau cuma extrovert aja everyone bisa gitu yang penting kalian aja kalian pilih medianya ya gitu loh apa kalian nantinya pengen nge-show muka kalian kayak aku nih yang bener-beneran kayak nge-show muka aku di mana-mana gitu atau kalian pengen dikenal sebagai orang yang di balik layar mungkin atau gitu sih. Berarti semua orang bisa Iya. gitu ya, asal mau nyoba Mau aja gitu coba. ya Kang ya. Sebenarnya konten Coba aja dulu cakupannya kalau nggak luas gitu. dicoba nggak akan bisa. Iya Nggak akan. bener. Harus Oke. coba. Jadi, pertanyaan selanjutnya nih kayak tips and trick gitu gimana biar berani mengekspresikan diri untuk buat konten gitu. Mungkin karena
banyak nih pomagers yang suka bikin vlog ala-ala tapi nggak direkam gitu. Gimana Kalau tuh? dari aku sih tipsnya sering-sering kalau misalnya ini Maya, kalau misalnya kalian pengen daily vlog yang bener-bener apa sih on cam, Ya. kalian sering-seringin dulu aja kayak bener banget ini tips yang kayak kalian depan cermin terus kalian ngomong ekspresi gitu-gitu tuh emang bener-bener harus dilatih gitu loh. Karena gak mungkin dong kalian bisa nge-vlog, guys hari ini aku tuh mau, nggak mungkin dong kayak Kayak orang dengan tipes muka gitu ya. flat gitu kayak siapa yang mau nonton gitu kan. Kayak misalnya, guys hari ini aku mau nonton konser Blackpink. Di mana konser Blackpink tuh wow gitu, tapi kalian menyampaikan dengan yang Kurang sangat ekspresif. iya kurang Kurang ekspresif. ekspresif. Nah jadi kalau dari aku tipsnya boleh tuh salah satunya bercermin. Maksudnya bercerminnya kayak kita melatih ekspresi ya. Sambil pidato gitu kan Sambil ya. ngomong Kalau gitu dulu ya. tuh SD kan biasanya dilatih pidato tuh, sebelum pidato kita harus coba dulu di depan cermin. Gitu ya. Biar Maksudnya baik Itu gitu ya. it works, actually it works gitu. ya Nah, terus kalaupun misalnya emang kalian nggak mau yang aku bilang tadi yang kita show depan kamera, ya kalian mungkin bisa jadi content creator yang ngegambar mungkin atau enggak bikin video sinematik dan ala-ala yang lainnya. Karena banyak banget gitu apa jalannya gitu, nggak cuman kalian harus nge-publish kalian tuh siapa. Kadang ada beberapa content creator sekarang yang mereka tuh apa sih namanya animasi gitu, mereka tuh oh iya, animasi. banyak gitu kan. Iya, 2D ya. iya kayak gitu-gitu. Terus kadang mereka pun kayak anonim gitu loh. Mereka nggak mau diketahui kreatornya tuh sebenarnya siapa gitu. Ya, Mereka tuh ada pengen yang yang diketahui itu si animasinya itu kan. jadi mereka membrandingnya tuh ya animasinya, bukan Iya orang. kayak gitu. Itu juga kan bisa. Tapi kan mereka pun disebutnya sebagai content creator kan, meskipun Betul. yang terkenalnya bukan si orang yang buatnya gitu. Tapi karyanya, betul Iya, kan? yang penting Ada harus karyanya. kreatif gitu ya. Oke. Yaps, betul. Terus ini kan kira-kira hal apa aja yang harus kita asah gitu kalau misalnya kita mau jadi seorang content creator. Gitu. Asah yang harus kita latih lah gitu. Selain mungkin komunikatif Komunikasi gitu. gitu. Aduh, aku mau nyebut komunikasi tapi nggak boleh nih gimana? Selain itu, soalnya pasti ngejawab itu ya. Iya, soalnya itu memang penting gitu ya. Selain itu kan ada gak kira-kira? Oke, yang harus diasah itu brainstormingnya sih. Kayak kalian pengen menciptakan ide apa, kalian Oh, iya. ingin dikenal seperti apa, sebagai apa, terus kalian pengen buat konten yang bagaimana, kayak ideationnya tuh pengennya jalannya kayak gimana gitu. Misalnya kalau kalian pengen masak-masak ya udah konsisten aja dulu foodies gitu. Kalian masak-masak atau kalian pengen konten creator a day in my life tapi khusus yang jajan-jajan. Kalian pernah dengar nggak sih ada konten creator namanya Lord Jajan? Oh, iya, tahu. tahu. Ya itu dia kan kayak focusingnya jajan mulu. Kuliner gitu kan. Nah jadi brandingnya tuh udah ke situ gitu. Jadi fokus on your branding aja dulu. Kalian tuh pengen dikenalnya sebagai apa? Once nanti kalau kalian udah ketemu nih personal branding kalian seperti apa, followers kalian tuh bakal mengikuti gitu loh. Terus kayak video kalian pun bakal seiring berjalannya waktu bakal masuk ke FYP karena algoritma kalian tuh udah di situ gitu. Kayak contoh aku sekarang aku kan asalnya nggak bikin a day in my life sama sekali kan. Aku bikin a day in my life tuh baru 1 tahun 3 hari. 3 hari. Sampai ada 3 harinya gitu. Pas banget Pas berarti. banget. Happy anniversary tuh tahun. Astagfirullah bener-bener baru 1 tahun 3 hari karena video pertama aku tuh 4 Februari 2021 kan. Tadinya pun aku kayak nggak bikin a day in my life karena malu kan kayak sebenarnya kayak apa ya kayak aku tuh kayak agak aneh gitu ngerti gak sih karena kan orang tuh kenal aku tuh sebagai komedian kan terus aku bikin a day in my life tuh kayak apa sih gitu kayak nggak works gitu atau enggak kayak nggak masuk gitu loh tapi waktu pas Januari akhir tuh aku kan ketemu Rezuka Ari kan di Jogja. Nah terus kata Rey ya udah lu cobain aja buat konten a day in my life lagi ini banget tahu lagi naik banget tahu katanya karena algoritmanya lagi bagus terus kayak oh yaudah deh aku cobain aja juga jadi kayak aku bikin two type of content yang tadi aku bilang aku selain bikin a day in my life aku bikin komedian juga nah ternyata it works dua-duanya kan jadi kayak ya udah sekarang jalannya di dua itu Iya berarti harus bisa nge-branding diri gitu ya buat jadi branding diri dulu aja kalian mau seperti apa kayak Nancy Judge tuh dia branding dirinya bagus kan iya benar kelihatan banget sih profesional gitu kan iya jago banget benar ya
banyak yang Istilahnya, kenal, banyak iya, yang kenalin gitu, makanya dia bisa terkenal sampai sekarang juga. iya betul. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih untuk karir gitu. Selanjutnya nih Akang lebih pengen mengembangkan lagi dan fokus di bidang ini gitu sebagai content creator atau kayak pingin coba hal baru gitu kayak atau pekerjaan Akang yang agensi Iya, gitu. soalnya kan manusia dinamis, bisa Iya aja gitu. berubah ke Bisa aja depannya. tiba-tiba ke depannya Betul sekali ya. berubah gitu. Eh, Kalau aku sih sebenarnya pengennya jadi entrepreneur ya, pengennya. Kayak misalnya aku punya usaha apa. Sebenarnya ini konten creator juga usaha ya. Iya. Tapi maksudnya usaha yang kayak bener-bener misalnya aku punya kos-kosan mungkin atau enggak aku punya brand clothing or something lah yang kayak Iya, gitu-gitu. iya. Ya aku pengennya kayak gitu. Tapi which is it's my goals gitu. Mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin tahun ini we never know ya. Amin. Kayak Amin. gitu. Jadi yang penting ada goalsnya dulu sih. Pengennya jadi entrepreneur. Ah, terus kalau misalnya bicara untuk karir saat ini ya ya udah aku jalani aja dulu karir yang saat ini. Mungkin sekarang lagi bagus dan happeningnya di TikTok ya ya udah aku jalanin dulu aja karena aku tuh percaya banget sometimes eh pekerjaan di bidang entertain ini tuh pasti sebetulnya waktu itu aja aku kan udah di Instagram tuh aku udah 130.000 followers kan Iya. pas kuliah semester 1 kan tuh pas mau masuk kuliah tuh terus tiba-tiba Instagram aku ke disable dan Wah. Aduh, hilang gitu kan terus kayak kecewa buat sih itu baru susah banget. lagi ya kan karena sumber penghasilan salah satunya dari situ tuh langsung hilang tuh kayak Hmm. aduh nyesek banget gitu kan. Hmm. Nah jadi aku sangat percaya kayak meskipun kita udah dikenal gitu kan, tapi untuk membangun platform itu kembali itu susah gitu. Iya. Untuk menarik followers kembali itu susah gitu. Nah makanya mungkin aku menjadikan content creator ini tuh sebagai pekerjaan kedua aku selain pekerjaan pertama. Jadi aku tuh memprioritaskan pekerjaan pertama aku sekarang tuh ya ya udah pekerjaan sekarang yang aku di agensi ini gitu, yang aku emang bekerja gitu. Nah, tapi bukan berarti eh apa ya, aku nggak mau fokus jadi content creator, tapi karena aku melihat apa ya, bukannya nggak sustain, cuman kalau buat aku pribadi kayak, aduh kayaknya bisa jadi gitu ya. Karena kan sekarang kayak yang aku bilang tadi, content creator sekarang tuh udah bukan cuman manusia aja, ngerti nggak sih? Kayak banyak Ih, animasi pun sekarang udah jadi content creator. Bisa jadi mungkin di tahun-tahun berikutnya content creator manusia tidak terkenal, tapi yang terkenal lebih ke animasi-animasi, we never know gitu kan. Hmm. Never know. Ini memang pemikirannya aja kejauhan sih. benar gitu ya. Jadi Terlalu makanya jadi visioner. aku, Iya. yang aku bilang tadi aku menikmati pekerjaan aku saat ini yang ada dua itu selain content creator aku pun sebagai karya. Oke. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita Iya, gitu ya. gitu Aduh, ya. gak Ini kerasa. udah terakhir aja nih. Udah berapa puluh juta menit nih tadi. Iya, aduh, gak kerasa banget. Nih, mungkin Ya aku ampun. pengen nanya tentang menurut Akang atau enggak, ini deh, ada gak sih hal yang ingin Akang sampaikan buat para pomijers di Homagers sini? gitu. Motivasi atau saran gitu buat yang denger, barangkali mereka pengen jadi content Iya, creator juga sama kayak kayak Akang Akang. gitu. Iya. Kalau dari aku be confident, kayak kalian boleh dengar advice dari orang lain, tapi jadikan advice itu maupun saran atau kritik tuh jadikan itu tuh motivasi buat diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Kayak waktu itu aku kalau kalian lihat YouTube aku ke bawah tuh ya yang zaman-zaman judul judul YouTube aku tutorial Musical.ly itu 90% isi Wah, komennya negatif. Kayak bener-bener Pijakan. negatif. pijakan gitu ya. Aku jadi itu sebagai step by step aku untuk menjadi manusia yang lebih baik lah. Karena itu bisa melihat mungkin emang nggak selamanya kita tuh bisa disukain sama semua orang gitu. Iya, pasti. Karena nggak semua orang bisa suka sama kita. Jadi ya selagi kita bisa apa ya, bisa nge-show eh, apapun yang kita punya, selagi itu positif, selagi itu membangun, selagi itu membantu, selagi itu bermanfaat, ya just do it gitu. Terus jangan pernah malu untuk mencoba
kata aku juga kalau dulu nggak nyoba mungkin aku pun nggak akan menjadi seperti yang sekarang gitu. Aku nggak akan Nah, mungkin pernah bisa ke Jepang, nggak akan mungkin pernah bisa umroh dan lain-lain kalau misalnya aku waktu dulu nggak nyoba gitu. Hmm. Dan kalau misalnya sekarang kalian, ya aku udah nyoba nih udah 2 bulan tapi konten aku nggak ada yang naik. Kayak orang tuh ada yang berpuluh-puluh tahun bahkan Iya, baru iya, gak ada yang tahu. baru jadi gitu kan, terkenal. ibaratnya kayak contohnya Bunda Korla nih waktu misalnya di Indonesia kayak semua orang tuh kayak belum tahu siapa Korla, dia baru terkenal bangetnya sekarang kan udah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi semua tuh pasti ada waktunya asalkan kalian tuh sustain, kalian tuh tetap mencoba, tetap ikhtiar lah ya ibaratnya. Karena waktu si Bunda Korla dia live di Jerman pun dia bukan live yang baru sebulan 2 bulan kok, dia yang udah live bertahun-tahun gitu dan baru terkenalnya sekarang gitu. Jadi it's about time sih, it's about uh, opportunities yang bakal kalian dapat nantinya. Oke, iya bener banget nih ya. Oh. Jadi kayak buat pomagers nih yang mau jadi konten creator gitu, yang penting coba aja Coba, dulu gitu karena kan. usaha nggak akan Iya. mengkhianati hasil. Walaupun kayak kenapa nih stuck terus, kayak pasti bakal ada waktunya gitu ya. Ya, dan mungkin tadi tuh poin yang aku highlight itu be confidence. Ya, tadi aku Hmm. dengar dari Kang Majan itu kan awal-awal masih bikin konten itu tahun mungkin masih SD SMP itu masih banyak hujatan gitu Iya, ya. banyak Nah, yang tadi yang aku hujat. dapat dari Kang Majan itu jadiin hujatan itu sebagai batu loncatan kita buat terus berkembang gitu ya. Bener banget. Ya, karena kita kan nggak ada yang tahu waktu waktu kita bakal sukses itu Iya, kapan. kapan Iya, gitu ya. bisa Kita 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa sampai puluhan tahun Iya, gitu. yang penting kita curahin aja gitu semangat kita gitu ya. Harus berani mencoba dan berusaha itu penting. Benar. Oke, Oke, mungkin episode Bincang Alumni kali ini aduh, segitu dulu kali ya, cepet Pak banget. Pages. Iya, bisa cepet ya, ngobrolnya asik Asik soalnya. banget, soalnya Ya, Kang Bejannya ya, juga ngebawainnya Iya, kayak, aduh, kayak bikin ngobrol asik kayak ke ya. teman biasa Iya, aja. benar. ya kan kita tuh emang mengobrol tuh. Ngobrolnya tuh kayak teman deket pisan gitu, kayak Iya, bestie gitu loh kan. Kata siapa kita bestie, nggak usah so dekat ya, kita ini keluarga, aja. keluarga satu Oke, manajemen, gak jadi deh. Iya, satu kita manajemen keluarga. keluarga kan. Betul, kita keluarga Bener manajemen. kan, kita keluarga. Ya, mungkin aku mau ngucapin makasih Makasih nih, buat Kang Kang Ojan gitu ya, Ojan. udah mau ngeluangin waktunya gitu di sela-sela kesibukannya yang pasti Betul, sibuk gitu. pasti. Udah ini berarti Alhamdulillah hari ini sibuk lagi banget. Iya. WFH sih, aku setiap hari Selasa Oh, tuh WFH, jadi Oke. lagi makanya pas WFH kemarin ya. tanggal kemarin bilangnya tuh tanggal berapa sih hari, pokoknya antara Senin sama Selasa kan, terus aku Iya. bilang Selasa. Oke. Oke. Oke, mungkin ini juga akhir dari episode Episode kali ini iya, gitu ya. episode Bincang Alumni ini. Mungkin ini juga jadi terakhir Episode kita, terakhir Bincang episode Alumni. terakhir bincang alumni kita, dan mungkin buat pomage Pemeja. season berikutnya bakal ada yang baru nih Iya, buat pomage. bakal ada pemain Ya, bakal ada podcast terbaru gitu ya. Ditunggu aja ya Ditunggu aja ya buat para Pomagers. pomagers Oke. nanti. Oke, Kali ini mungkin kita penutupan iya, langsung aja ya. kita pamit dulu ya. Di sini ada aku Dini. Dan aku Nabil. Dan aku Bye. Fauzan. Bye, see you. Makasih Kang Aja. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.